Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihatur Rahmatina, Prodi S1 Keperawatan, semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi peredaran darah secara sistemik dan pulmonar. Sebelum menjelaskan sirkulasi darah secara sistemik dan pulmonar, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem peredaran darah. Jadi, pengertian dari sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat dari sel ke sel. Organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah yaitu yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada darah. Selanjutnya, tujuan dari proses peredaran darah. Apa sih tujuan dari proses peredaran darah? Nah, tujuan dari proses peredaran darah ialah mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar atau sistemik dan sistem peredaran darah kecil atau pulmonar. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonar. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah masuk ke atrium kanan, kemudian menuju ke ventrikel kanan melewati katup tricuspidalis. Lalu darah akan dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Dari paru-paru darah akan dialirkan ke alveoli. Di alveoli terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu darah akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Itu sistem peredaran darah besar atau sistemik. Sistem peredaran darah besar adalah sistem yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah masuk ke atrium kiri menuju ke ventrikel kiri melewati katup bicuspidalis lalu menuju ke aorta. Kemudian aorta mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Lalu darah dipompa kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu darah akan diteruskan ke atrium kanan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sistem peredaran darah pulmonar dan sistemik. Sistem peredaran darah pulmonar membawa darah teroksidasi dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Sedangkan sistem peredaran darah sistemik membawa darah yang teroksigenasi dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut limbah metabolisme kembali ke jantung. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang sistem peredaran darah sistemik dan pulmonar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.